warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Bu Widiasti dalam pembelajaran Bahasa Indonesia untuk SMP MTS kelas 8. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah materi tentang mengidentifikasi informasi teks eksposisi. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan teks eksposisi? Bagaimana cara mengidentifikasi informasinya? Kita nanti akan belajar. Kemudian sebelum kita menginjak ke pembahasan materi, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran materi ini. Tujuan pembelajaran materi ini adalah menjelaskan pengertian teks eksposisi. Kemudian yang kedua, merumuskan unsur-unsur teks eksposisi. Nah, kita akan tahu apa itu teks eksposisi. Nah, kita lanjutkan. Teks eksposisi itu apa? Nah, teks eksposisi itu adalah sebuah teks ya, yang bertujuan untuk memberitahukan, menerangkan, mengupas, dan menguraikan sesuatu tanpa maksud memengaruhi pembaca. Nah, jadi sebuah teks yang disusun hanya memberitahukan saja, menerangkan saja sedang sesuatu ya. Di situ tidak ada unsur untuk mempengaruhi pembacanya. Nah, ini dikatakan teks eksposisi. Kemudian tujuannya atau fungsinya apa? Ya, fungsi dari teks eksposisi itu adalah menyampaikan gagasan-gagasan yang berupa pemikiran tentang suatu topik. Jadi ini dari penulis, jadi hanya menyampaikan gagasan-gagasan yang berupa pemikiran tentang suatu topik. Nah, ini fungsinya ya. Kemudian di dalam sebuah teks eksposisi itu ada 3 unsur, yaitu unsur yang ada di dalam teks eksposisi, ada unsur sesuatu yang harus ada. Di dalam teks eksposisi itu apa saja? Yang pertama itu tentang permasalahan. Yang kedua, argumentasi. Kemudian yang ketiga, rekomendasi. Nah, ini 3 hal yang harus ada di dalam sebuah teks eksposisi. Nah, apa itu permasalahan? Apa argumentasi? Apa itu rekomendasi? Kita lanjutkan untuk bahasnya. Permasalahan itu adalah satu topik ya, yang menjadi pokok bahasan yang hendak diselesaikan oleh penulis dengan memberikan solusi. Jadi permasalahan satu yang dibahas dalam teks eksposisi itu apa? Itu harus ada permasalahannya apa? Sesuatu yang akan dibahas yang menjadi pokok permasalahannya apa? Harus ada. Ini permasalahan. Kemudian yang kedua tentang argumentasi. Nah, argumentasi itu apa? Ya, argumentasi adalah pendapat yang dikemukakan oleh penulis yang disertai dengan alasan yang logis. Dalam sebuah argumentasi ada fakta dan opini. Ya, apa itu fakta? Fakta adalah hal yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Ya, jelas itu fakta, sesuatu yang nyata, baik semua orang tidak akan meragukan kebenarannya. Nah, itu fakta. Kemudian opini itu adalah pendapat, anggapan, pemikiran, atau perkiraan seseorang. Nah, kalau opini ini berarti antara satu dengan yang lain itu akan berbeda, karena opini ini adalah sesuatu anggapan, jadi masing-masing akan berbeda. Nah, contohnya bagaimana? Contoh dari sebuah fakta, yaitu dalam sebuah kalimat yang saya berikan di situ, yaitu usia remaja yang berkisar antara 12 sampai 21 tahun merupakan fase transisi dari masa anak-anak ke masa awal dewasa. Nah, ini fakta. Karena apa?
kebenarannya ya tidak diragukan lagi, ya sesuatu yang nyata, ya ini fakta. Tapi kalau opini, contohnya bagaimana? Berdasarkan hal tersebut, alangkah baiknya pendidikan karakter diterapkan pada usia remaja karena dapat memberikan manfaat positif. Nah, di sini kalimat yang menunjukkan opini itu kata kunci. Di situ ada kata alangkah baiknya. Nah, di sini juga menunjukkan ini dari anggapan seseorang atau ya pendapat seorang. Belum tentu ini sama dengan orang lain. Nah, namanya ini adalah opini ya. Nah, inilah apa itu fakta, itu opini. Untuk selanjutnya kita pahami yang terakhir itu unsur yang ketiga adalah rekomendasi. Ya, rekomendasi itu apa? Rekomendasi itu kritik, saran atau solusi yang diajukan dalam permasalahan tersebut. Jadi di dalam sebuah teks eksposisi itu ada rekomendasi, itu ada kritiknya apa? Sarannya bagaimana? Solusinya apa? Nah, itu dinamakan rekomendasi. Contoh di situ. Nah, contoh sebuah saran ya berupa ajakan untuk menerapkan pendidikan karakter untuk membentuk remaja yang unggul, dapat dibangga secara fisik, stabil, emosional, dan memiliki kecerdasan intelektual. Nah, kemudian selanjutnya ketika kita mau memahami sebuah teks eksposisi, caranya bagaimana? Nah, ini bisa kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan untuk bisa menjawab, untuk paham isi teks tersebut. Dengan cara bagaimana? Dengan beberapa pertanyaan yang dekat. Di sini ada 3 pertanyaan yang kita ajukan. Yang pertama berujuk pertanyaan literal. Apa itu pertanyaan literal? Pertanyaan literal itu jawabannya dinyatakan secara eksplisit, tersurat, ada di dalam teks. Nah, itu namanya pernyataan literal. Jadi kita ingin paham isi teks itu dengan dengan pertanyaan yang jawabannya ada di dalam teks tersebut. Contoh misalnya, mengapa kita harus sarapan? Nah, jawaban ini ada di dalam teks tersebut, tersuratnya ada. Nah, ini namanya pertanyaan literal. Kemudian ada pertanyaan inferensial. Nah, ini jawabannya dinyatakan secara implisit atau tidak ada di dalam tersirat, tidak ada yang di dalam tersebut, hanya tersirat itu sesuatu yang tidak kelihatan. Contoh misalnya pertanyaannya, apa tema artikel manfaat sarapan untuk Anda? Dan di sini kan tidak kelihatan. Setelah membaca secara keseluruhan baru tahu, oh temanya tentang ini. Nah, itu namanya pertanyaan inferensial. Kemudian yang ketiga, pertanyaan integratif, yaitu menggabungkan antara implisit maupun eksplisit. Ada pertanyaan yang ada di dalam teks maupun yang tidak kelihatan. Contoh misalnya, satu pertanyaan, apa simpulan dari teks tersebut? Nah, itu bisa tersurat di situ ada, secara keseluruhan juga ada. Nah, ini cara memahami sebuah teks ya teks dari eksposisi dengan beberapa pertanyaan ini. Kemudian untuk selanjutnya kita biar lebih paham lagi, kita menginjak kepada evaluasi. Ya, evaluasi yang nomor 1. Teks yang bertujuan untuk menerangkan, menjelaskan, atau menjabarkan suatu hal atau objek dengan gaya penulisan yang singkat, padat, dan akurat adalah, ya tadi adalah termasuk teks apa yang menerangkan saja, ya, menjabarkan saja, ya. Nah, di situ adalah teks eksposisi. Kalau narasi itu ada cerita, kalau argumentasi ada alasan. Di sini yang lebih tepat adalah teks eksposisi. Saya klik. Nah, benar. Kemudian pertanyaan yang kedua, fakta yang disampaikan pada teks eksposisi berguna untuk apa?
fakta, jadi sesuatu yang kebenarannya tidak diterapkan lagi itu untuk apa, digunakan untuk apa ya. Mestinya apa, untuk memperkuat pendapat. Nah, dengan adanya fakta itu orang tuh akan semakin dengan pendapatnya akan semakin kuat ya. Nah, ini kita jawaban yang paling benar adalah yang C, memperkuat pendapat ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, yaitu pendapat yang dikemukakan penulis yang disertai dengan alasan yang logis yang berbentuk opini dan fakta dalam teks eksposisi merupakan unsur apa? Ya, tadi pendapat yang dikemukakan penulis. Nah, yang dengan alasan dalam eksposisi termasuk apa? Ya, di situ termasuk apa? Tadi argumentasi. Kita klik untuk argumentasi, benar ya, benar. Kemudian pertanyaan keempat, ini sebuah kutipan dari sebuah teks eksposisi, saya bacakan. Hal yang harus diwaspadai oleh para guru dan orang tua adalah acara apa yang ditonton anak di televisi, bukan berapa lama anak menonton televisi. Namun kecenderungan yang ada justru sebaliknya. Orang tua jarang memperhatikan dengan serius apa yang ditonton anak-anak dan lebih sering melarang anak-anaknya agar tidak menonton televisi terlalu lama karena bisa mengganggu jam belajar mereka. Nah, di sini informasi yang ada dalam teks tersebut apa? Kalau kita teliti dari kalimat ini ya, hal yang harus diwaspadai oleh para guru, orang tua adalah acara apa yang ditonton anak di televisi. Nah, ini kuncinya. Apa yang berarti hal yang diinformasikan adalah dari jawaban ini yang mana yang sesuai dengan kutipan tersebut. Apakah A, tindakan yang perlu dilakukan orang tua dan guru, kemudian B, tayangan televisi yang tidak sesuai dengan usia. Nah, ini yang tadi ada hubungannya dengan apa yang ditonton oleh anak. Nah, ini berarti jawabannya yang tepat adalah B. Ya, benar. Kemudian jawaban pertanyaan yang kelima, apa tema artikel pendidikan karakter? Dalam memahami isi teks eksposisi, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan apa? Dinamakan apa? Tadi sudah saya katakan kalau pertanyaan literal itu adalah pertanyaan yang eksplisit. Jawabannya ada tersurat di dalam sebuah teks eksposisi tersebut. Kalau inferensial itu yang tersirat, ya, yang ada di dalam teks tapi tersirat. Kemudian integratif, memadukan, dan ini yang mana? Yang itu yang inferensial. Ya, nilai Anda 100. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.